Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi syahri Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil insi wal jan wa ala alihi wa ashabihi ulil fadli wal arifan. Al-mukarramin, para ulama, Ketua Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Utara, Kota Madya Manado, dan seluruh para ulama dan para pengurus Masjid Awal Fathul Mubin, para jemaah sekalian. Pertama, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di bulan suci Ramadan yang mubarak ini dan di akhir Ramadan saya bisa bersilaturahim dan bersama-sama bisa melaksanakan salat Isya dan Tarawih bersama di masjid ini. Kunjungan saya ke Manado ini antara lain adalah dalam rangka mengukuhkan kepengurusan Komiti Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Alhamdulillah bahwa Manado pun juga yang itu dilakukan oleh pemerintah daerah, jadi oleh gubernur. Ya, saya bersyukur karena Komite Ekonomi ini ada di pusat Komite Nasional EKS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, yang ketuanya juga Bapak Presiden, Wakil Ketua dan Ketua Hariannya Wakil Presiden, saya sendiri, Sekretarisnya Menteri Keuangan, dan anggotanya semua Menko, semua menteri-menteri terkait. Dan di daerah itu dibentuk Komite Ekonomi Daerah, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah, dan umumnya ketuanya juga gubernur. Ya. Jadi saya bersyukur sekali. Kenapa ekonomi syariah ini perlu kita kembangkan supaya umat Islam di dalam berekonomi, bermuamalah itu sesuai dengan syariah. Pertama, karena memang kita umat Islam harus menjalankan syariah itu bukan hanya akidahnya, bukan hanya ibadahnya, tapi juga muamalahnya. Muamalah itu artinya ekonominya sesuai, yang tidak ada ribanya, tidak ada ghararnya, tidak ada yang dilarang-larang oleh agama itu, supaya yang kita makan itu adalah halal. Karena muamalah yang tidak sesuai dengan syariah oleh ulama dikatakan al-muamalah ghairu masyru'ah fi hukmil adam. Muamalah tanpa syariah itu sama dengan tidak ada. Walaupun ada kegiatannya tapi tidak direken. Wal ma'dumi syar'an kal ma'dumi hissan. Yang tidak ada menurut syarak sama dengan tidak ada menurut fisiknya, hisnya. Walaupun banyak, uangnya banyak, tetapi tidak dinilai, tidak dianggap bernilai.
Karena dalam agama harta itu ada yang mutakawim, ada ghairu mutakawim. Ada yang bernilai, ada yang tidak bernilai. Nah, yang bernilai itu yang yajuzu intifa'u halal ikhtiyar, yang boleh memanfaatkannya itu pada waktu normal. Artinya barangnya halal dimakan oleh kita. Kalau dalam darurat itu lain. Kalau darurat itu babi juga boleh, bangkai juga boleh, namanya darurat. Tapi dalam ikhtiar tidak boleh. Nah, yang boleh-boleh itu dalam agama dianggapnya malun mutaqawwimun, yang bernilai. Itulah kenapa kita harus syariah. Yang kedua, supaya kita tidak mencegah kita untuk masuk ke neraka. Dalam rangka mengamalkan ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Caranya salah satunya adalah tidak mengkonsumsi yang haram, yang tidak sesuai syariah. Karena apa? Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Mana-mana daging yang tumbuh, yang kita makan, anak kita makan, keluarga kita makan, yang tumbuh dari hasil sesuatu yang haram, yang tidak halal, maka bagiannya neraka. Jadi bagaimana kita menyelamatkan itu daripada tidak mengkonsumsi haram? Itu ada beberapa macam. Ada zatnya. Zatnya itu seperti babi, bangkai, hurrimat alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir. Itu bendanya. Yang kedua prosesnya. Prosesnya itu barangnya halal seperti ayam, tapi tidak dipotong dengan cara yang benar. Dipukul saja kepalanya, walaupun halal barangnya, tapi jadi haram. Karena apa? Tidak menggunakan dzabihah syar'iyyah, tidak dipotong, ya, jadi haram karena prosesnya. Nah, yang ketiga, cara mendapatkannya, tidak menggunakan cara-cara yang sesuai dengan masyru'ah. Muamalahnya, transaksinya tidak. Karena itu maka kita kembangkanlah supaya masyarakat umat Islam bermuamalah secara syariah melalui ekonomi dan keuangan syariah. Saya kira itu yang harus dipahami oleh umat Islam. Maka ada bank syariah, ada asuransi syariah, ada pasar modal syariah, itu semua ada sertifikat halal, ada industri halal, itu yang kita kembangkan. Ini hal yang patut. Kenapa dibuat komite daerah untuk menggerakkan ekonomi syariah di daerah, supaya digerakkan, dihidupkan, ya. Jangan sampai potensinya besar tetapi tidak muncul, tidak tergerak. Dan saya selama bulan Ramadan keliling, mudah-mudahan dengan berkahnya bulan Ramadan ini kita diampuni segala dosanya, ya, diterima amal ibadahnya. Sebab bulan Ramadan ini bulan yang banyak, pahalanya banyak sekali. Kalau kita mau mengambil pahala di bulan Ramadan ini, Masya Allah banyak sekali. Pertama kita puasa. Nah, puasa ini ibadah yang sangat spesial. Kenapa spesial itu? Karena kata Rasulullah kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, kullu amal ibni adama yudha'afu. Semua amal manusia ini dilipat gandakan. Al hasanatu asyru amsalha ila sab'ati mi'ati dhi'fin. Ada yang sampai kebaikannya itu 10 kali dan ada yang sampai 700 kali. Itu amalnya itu. Ila sab'i mi'ati dhi'fin. Qala Allah azza wa jalla, Allah mengatakan illa shaum, kecuali puasa. Puasa tidak masuk yang 10 kali, yang 700 kali. Masuknya yang apa?
Fa innahu li, puasa itu untuk saya, wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan membalasnya. Jadi berapa kelipatannya? Ya pasti di atas 700. Jumlahnya tidak terhingga, tergantung daripada keikhlasannya. Jadi sangat spesial. Ya, karena itu kita alhamdulillah bisa mengerjakan bulan Ramadan. Kenapa spesial begitu? Kata ulama, li khafaihi. Karena puasa itu samar, nggak kelihatan. Antara orang puasa dengan orang tidak puasa itu nggak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Oleh karena itu pernah ada cerita orang kalau malam sahur bersama keluarga, nanti pagi pergi kerja, pulang sore buka bersama keluarganya. Ya, keluarga menganggap dia puasa karena nggak ada tanda-tanda tidak puasa. Baru ketika suatu hari sakit perut, pulang jam 3 siang ke rumahnya, sakit perut, muntah, begitu keluar ada baksonya. Istrinya kaget, perasaan istrinya waktu sahur nggak ada baksonya kok. Kok kenapa jadi muntah ada baksonya ini? Rupanya kalau jam 9 pagi sahur lagi dia di tempat kerjanya. Tapi tidak kelihatan pulang itu. Li khafaihi, karena memang orang puasa itu. Kalau orang sholat kelihatan, rukuk sujudnya kelihatan. Orang berzakat kelihatan, memberi, ada yang menerima. Orang haji bahkan kadang-kadang di antar rame-rame, dijemput rame-rame. Kalau orang puasa nggak kelihatan sama sekali. Andai kata orang puasa itu masuk ke kamar mandi, minum begitu, keluar, nggak ada orang tahu bahwa dia tidak puasa. Makanya pahalanya besar sekali. Karena orang puasa itu orang yang jujur. Jadi kalau orang mau melihat kejujuran itu, ya ke orang puasa itu. Nggak ada orang, dia tetap baca. Dan disiplin, orang puasa itu disiplin. Kurang 5 menit saja suruh makan tidak mau dia, belum waktunya. Jadi orang puasa itu mengandung makna kejujuran dan kedisiplinan. Itu kalau orang puasa itu. Artinya penting sekali untuk menjadikan kita menjadi orang yang jujur dan orang yang disiplin. Dan kita berlatih untuk menahan hawa nafsu. Nah sob, nafsu ini semua orang punya nafsu, dan nafsu itu kecenderungannya membawa kejelekan. Inna nafsa la ammaratun bisu. Nah, padahal nafsu itu kalau tidak ditahan itu kebablasan. Nafsu itu. Makanya Nabi mengatakan kalau orang diberi harta 1 gunung, dia pengen 2 gunung. Diberi emas 1 gunung, dia ingin 2 gunung. Terus saja. Ya, ingin 1 rumah, minta pengen 2 rumah, 3 rumah. Jadi kalau istirsal dibiarkan, makanya di buah syair disebutkan an-nafsu katifli. Nafsu itu seperti anak kecil, orok. Syabba ala hubbir radha'i, dia tumbuh maunya menete pada ibunya. Jadi kalau dibiarkan terus saja sampai umur berapa tahun pun masih mau nete saja. Wa in taftimhu yam fatimi, dan kalau berhentikan, disapih kalau orang Jawa bilang, maka dia akan berhenti. Nafsu itu seperti itu. Kalau dibiarkan itu bahaya sekali. Ya. Itu. Makanya Imam Ibnu Athaillah mengatakan tamakkunu halawatil hawa minal qalbi wadda'ul udal. Menempatnya keenakan manisnya hawa nafsu di dalam hati itu penyakit yang sulit disembuhkan. Harus benar-benar berlatih, berjihad, berjuang untuk mengendalikan hawa nafsu itu.
Makanya ketika Nabi pulang dari perang Badar, beliau mengatakan, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita pulang dari perang kecil kepada menghadapi perang besar. Para sahabat tanya, perang besar itu apa Nabi? Perang Badar ini besar sekali, ya melawan tentara musyrik habis-habisan. Kata Nabi, perang besar itu jihadun nafsi, melawan hawa nafsu, dan perangnya sepanjang masa sampai kita wafat, terus saja. Ya, jangan dikira ulama juga tidak, ulama pun juga menghadapi perang, ya, untuk melawan hawa nafsu itu. Ya, ini perjuangan yang tidak. Nah, puasa itu belajar kita. Ya, nafsu apa saja itu, nafsu makan itu ditahan. Biasanya orang suruh berhenti makan itu susah. Nafsu harta, nafsu kekuasaan, nafsu ingin jadi pemimpin. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, syahwat yang paling sulit untuk diobatinya, ashabus syahwat ilajan hubbur riyasah. Nafsu yang paling syahwat paling sulit diobati, cinta kepada kepemimpinan, ingin jadi pemimpin. Makanya jadi kalau orang terjadi berebutan pemimpin, baik pemimpin negara, pemimpin ormas, pemimpin apa saja, ya, perkumpulan apa saja, karena memang yang paling sulit itu diobatinya hubbur riyasah. Wa huwa akhiru ma kharaja min qulubis sadiqin. Kata Syekh Nawawi, dan hubbur riyasah itu sesuatu paling belakang keluarnya dari hatinya orang yang berjuang betul-betul. Orang berjuang betul-betul untuk bisa memerangi nafsunya, syahwatnya, yang paling belakang keluar itu yaitu hubbur riyasah, ingin jadi pemimpin, pemimpin RT, RW, ya apa saja perkumpulan itu. Makanya terjadi satu hubbur riyasah. Itu juga kalau kita punya keinginan, ya, itu termasuk bagian dari syahwat yang as'abu syahwat ilajan. Itu saya kira. Jadi amalan puasa ini berdimensi banyak sekali, hikmahnya banyak sekali. Dan memang ajaran agama itu, syariat itu semuanya berhikmah. Tidak ada yang tidak ada hikmahnya itu. Seperti katakan oleh Imam Ibnul Qayyim, inna syari'ata mabnaha wa asasaha alal hikami wa masalihil ibad. Syariat itu bangunannya, fondasinya dibangun di atas hikmah-hikmah. Enggak ada yang enggak ada berhikmahnya itu. Semuanya berhikmah. Baik ibadah ritual maupun ibadah sosial. Wa hiya adlun kulluha. Syariat itu semuanya adil. Enggak ada yang tidak adil. Wa rahmatun kulluha, semuanya rahmat. Wa maslahatun kulluha, semuanya maslahat. Wa hikmatun kulluha, semuanya hikmah. Oleh karena itu kata beliau, wa kullu mas'alatin kharajat 'anil adri ilal jur, mana-mana ada masalah yang keluar dari keadilan kepada ketidakadilan, wa minar rahmati ila diddiha, dan dari rahmat kepada lawannya rahmat. Rahmat itu kasih sayang, lawannya itu kebencian, permusuhan. Mana-mana yang membawa kebencian, kemusuhan. Wa minal maslahati ilal mafsada, dan dari maslahat kepada kerusakan, membawa kerusakan. Wa minal hikmati ilal abas, dan dari hikmah kepada abas, main-main, tidak ada nilainya. Falaisat minas syariah, itu bukan syariah.
Wa in udkhilat fiha bitta'wil, walaupun dimasukkan dengan pakai tafsiran-tafsiran bahwa itu syariah, kalau membawanya itu ketidakadilan, kebencian, permusuhan, kerusakan, ketidak ada nilai manfaat apa-apa, apapun bentuknya, itu bukan syariah. Fasyari'atu adlullahi baina ibadih, syariat itu adalah keadilan Allah di antara hambanya. Wa rahmatuhu baina khalqi, dan rahmat Allah di antara makhluknya. Wa dhilluhu fi ardihi, dan naungannya di antara di buminya. Wa hikmatu ad-dallatu alaihi wa ala sidqi rasuli, dan hikmah Allah yang menunjukkan keberadaan Allah dan kebenaran Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah syariat. Satu lagi mungkin yang saya perlu jelaskan juga, bahwa di bulan Ramadan ini kita disuruh banyak sedekah. Apalagi kalau kita memberi makan orang puasa, memberi buka orang puasa. Kata Rasulullah, man fattara sa'iman fakana lahu ya mithlu ajrihi. Siapa yang memberi makan orang puasa iftar, dia dapat pahala seperti orang puasa. Min ghairi ayyun qasa min ajri shaimi syai'un, tanpa dikurangi apapun. Jadi seperti itu. Ada lagi yang menarik, wa man faman fattara sittan wa thalathina sha'iman fi kulli sanatin faka'annama samad dahr. Siapa yang memberi makan dalam setahun 36 orang puasa, 36 saja. Tiap tahun sama dengan dia berpuasa sepanjang masa. Kenapa seperti itu? Karena 36 itu kalau kali 100 saja 360. 360 berarti setahun. Berarti sama dia dengan puasa setahun. Tiap tahun dia kasih 36. Berarti tiap tahun dia puasa. Setiap tahun puasa. 36 aja. Sittan wa thalathina sa'iman. Nah, kalau lebih lagi, wa man katsara bi fitri saimina ala hadhihi niyyah, kalau dia memperbanyak memberi makan berbuka orang puasa dengan niat ini, kataballahu lahu, katanya itu kataballahu lahu saumal usur wad duhur. Kalau lebih lagi, banyak lagi, sama dengan dia ditulis oleh Allah puasa bermasa-masa, ya, bukan satu masa tapi bermasa-masa. Suhu al-usur wad duhur. Jadi banyak sekali itu pahalanya. Jadi kalau kita mau mengambil pahala di bulan Ramadan ini, Masya Allah, saya kira mudah-mudahan Ramadan ini Ramadan yang kita diberi Allah. Apalagi di akhir Ramadan ini ada satu malam yang kita sebut, yang disebut yaitu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini yang pahalanya khairun min alfi syahr, yaitu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan 83 tahun. Satu malam sama dengan kita memperoleh pahala 83 tahun. Mudah-mudahan kita dapat Lailatul Qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. In nuridu illa al-islah wa taufiqi illa billah. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.